Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Wahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pasundan Bandung, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini Senin 12 Juli 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 dalam materi teks artikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Baik. Udah siang ya, panas. Biasanya suka agak menurun motivasi belajar. Ya, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional. Kelas 12 BDPA ya? Nah, kelas 12 BDPA, terima kasih sudah masuk kelas. Ini udah lengkap. Siapa yang nggak masuk? Nah, nanti saya absen lah ya. Tapi sebelum itu, biar kalian tidak terlalu tegang, biar rileks, tolong berdiri dulu. Berdiri, keluar dari tempat duduknya. Ya, keluar dari tempat duduknya. Nah, sama-sama. Nanti kita ada permainan biar kamu relax, dipijit. Tapi dengan permainan ya. Kalau saya bilang hujan kecil, itu pakai ini aja ya. Nih, jangan mau atas, gitu kan ya. Iya, gitu. Kamu nggak diam? Atau pengen semua? Semuanya aja. Oke, semua udah deket ya. Kalau saya bilang hujan kecil, ini ya. Kalau hujan besar, ini ya. Oke, sekarang mulai hujan kecil. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Yang menekan juga biar terasa. Hujan sedang. Hujan sedang gimana? Hujan kecil tapi agak keras. Hujan besar. Oke, gantian, sekarang gantian. Nah, hujan kecil. Ya, hujan kecil. Biar rileks, biar jangan ngantuk. Hujan besar. Udah, tunggu. Silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan. Ya, absen ya. Tadi yang nggak masuk siapa? Wawan.
Doang, Pak. Wawan Hermawan. Iya. Iya. Kenapa? Pak. Apa? Iya. Ya, masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Ada yang jadi rajin baca novel setelah kita belajar novel itu apa? Cung, yang rajin baca novel. Ya, satu. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang pernah baca novel? 2, 3. Nah, ini pada takut nih kalau ditanya, takut ditanya jadi nggak ngacung. Ini berapa orang yang baca novel? Pernah baca novel? Harusnya semua. Ya. Nah, ini masih belum baca, jangan sampai jadi katak dalam tempurung. Tempat. Tahu katak dalam tempurung? Tempurung itu apa? Batok kelapa. Batok kelapa. Pintar siapa katanya? Iya. Ya, iya tuh. Katak dalam tempurung itu artinya apa? Jadi si kataknya bagi semua orang. Jadi orang yang nggak gaul, ya, atau orang yang tidak luas pengetahuannya gara-gara nggak baca. Jadi kalau kamu pengen luas pengetahuannya harus rajin membaca. Ya, jadi nanti mah harus lebih rajin membaca. Oke, ada yang masih ingat novel itu apa? Ya, apa? Eva? Prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Ya, itu novel. Kan masih ada catatannya kan minggu kemarin kan ya? Iya. Jadi novel itu prosa yang panjang, ya. Beda dengan cerpen. Itu novel. Kemudian dalam novel itu ada unsur-unsurnya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Masih ingat nggak? Ada yang ingat nggak unsur intrinsik novel itu apa? Ya, Wahyu, apa? Novel yaitu tema, tokoh dan tokoh, alur, latar, setting, sudut pandang, gaya, dan amanat. Itu unsur intrinsiknya, ya betul. Itu bukan penokoh, tapi penokohan, ya. Jadi ada tema, ada tokoh penokohan, ya, sampai ke mana. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Artikel. Pernah dengar artikel? Nah, apa artikel itu? Ya, Artikel itu tulisan, Pak. artikel itu tulisan, betul. Tentang informasi yang terjadi. Tentang informasi yang terjadi. Yang lain, ada yang tahu artikel? Kalian biasanya tahu artikel dari mana? Dari berita. Oh, pantesan teman kamu juga sama bahwa artikel itu tulisan yang berisikan informasi itu, berita, ya, bukan artikel. Nah, makanya nanti kita kali ini akan belajar tentang artikel, ya, tentang artikel. Bagaimana kita menyimpulkan isi artikel, bagaimana kita membedakan fakta dan opini, itu akan kita pelajari sekarang, ya. Ya, sebelumnya tapi kita akan melihat dulu kemampuan pengetahuan kalian tentang artikel. Ya, jadi nanti saya share ya, nanti ke grup. Kalau di share isi artikel tentang artikel ya, ini pretest. Ini mengetes kemampuan pengetahuan awal kalian tentang artikel. Ya, udah semua ini isi pretestnya? Siap. Nah, udah kita lihat 40 Adelia, Faida, 0 sama semua tuh. Ya, Bulan 20, Selfie 40, rata-rata 40. Syarla mana Syarla? Syarla agak mending nih, bagus nih 60 ya. Nah, kemudian Tatia, Naita, Febri, dipanggilnya Feby 60.
Kalau yang lain mah 0 siapa tuh? Alia, Shirley, Ika. Nah, Ayu Mama. Jadi paling besar 60 ya. Nanti aja karena itu masih pretest ya. Ya, kok pada ketawa ini? Ya, iya ya. Oke. Berikutnya kita akan ini ya, belajar tentang apa itu artikel, kemudian menemukan informasi dalam artikel, kemudian menemukan perbedaan antara opini dan fakta. Fakta dan opini itu apa ya? Contoh linknya ke kalian. Nanti di share baby ya. Share yang lain. Nah, itu tentang contoh artikel. Ya, kok dibuka yang lain. Ya, saya kirim dulu. Di situ ada artikel yang berkaitan dengan jurusan kalian ya. Yaitu pemasaran. Itu ada ya. Nah, ini tentang pemasaran digital. Meningkatkan bisnis di era digital. Itu contoh artikel pemasaran digital. Inti dari artikel itu apa sih? Intinya apa? Sok. Dari artikel tersebut bercerita tentang apa? Konsep pemasaran baru di era digital ya. Jadi zaman sekarang kalau misalkan kalian memasarkan hanya di toko, hanya di warung, hanya di pinggir jalan, tidak dengan menggunakan media digital, maka akan tertinggal oleh yang lain ya. Harus memanfaatkan digitalisasi pemasaran. Materi kita itu tentang artikel. Materi pokoknya yang akan kita pelajari yang pertama tentang menelaah informasi dari artikel, kemudian menentukan perbedaan fakta dan opini, dan terakhir menyimpulkan informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Sambil dibaca ya. Fakta itu ada yang bacain? Ada yang bacain? Kamu bacain. Fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi di lingkungan nyata. Kebenaran yang dikandung dalam fakta ini sudah terbukti dan terverifikasi. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan fakta tidak ada orang yang bisa membantahnya. Misalnya, saat seseorang mengatakan bahwa matahari terjadi dari timur, kita tidak bisa membantahnya karena hal itu benar-benar terjadi. Ya, itu ya. Yang namanya fakta tidak ada yang bisa membantah fungsi. Berikutnya opini. Nah, ini opini nih yang ada bingung nanti kalian menentukan fakta dan opini. Depan Susi nih, bacain apa itu opini. Opini berbeda dengan kalimat fakta yang mengandung kebenaran yang sudah terbukti. Kebenaran dalam opini belum terbukti teman-teman itu karena kalimat opini mengandung pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran, atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau kejadian yang sedang dibahas. Dalam artikelnya, sekalipun demikian, bila sebuah opini pada akhirnya terbukti kebenarannya, maka opini tersebut berubah menjadi fakta. Yaitu opini. Nah, sekarang saya pengen nanya, siapa yang setuju kalau nasi goreng adalah makanan paling enak? Cung. Tidak. Cung. Oh, cewek sukanya bakso makanan paling enak, Cung. Gak ada yang tidak suka bakso. Yang ngaco. Bakso makanan terenak ngaco. Berapa tuh, Pak? 1, 2, 3. Nasi goreng. Mie ayam. Jangan ngaco semua, yang paling enak menurut kamu mie ayam. Oke. Enak semua? Ada yang sate. Nah, ada yang apa lagi? Sebelah
Sebelah, oke. Set, sebelah. Ya, oke, udah. Itu yang disebut dengan opini itu ya. Kalau menurut kamu paling enak, belum tentu orang ini juga paling ya. Jadi sini nih berbeda ya antara opini dengan fakta. Saya minta kalian berkelompok ya. Ada berapa? Itu 5 sok. Yang tadi aja kayak Bu Dwi, silakan. Cepetan. Saya kasih ini ya, game ya. Ini juga berkaitan tentang materi artikel tadi. Saya share, silakan nanti di share ke grup, dikerjakan. Nanti ada nilai yang tertinggi ya. Ini Mario nih. Ya. Ini nanti permainan. So, pesawatnya arahan pesawatnya ya. Cari awan yang tepat. Kalau nggak disimpan ya nggak akan keluar. Oh, ada tuh Charles Rakulu, Ani Prihantini 8, Ade Maranita. Ini S siapa nih? S betul 2 nggak dinamain nih. Syarla, Najwa, Rafli, Daifa, Isa, Alia. Ya udah ya, waktunya ya habis ya. Oke, betul, udah. Ya, kita berikan apa-apanya ya. Ya, oke sebagai kelompoknya ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Dan silakan berdiskusi, bagi tugasnya siapa yang mencatat, siapa yang mencari jawaban, siapa yang presentasi. Atau bareng-bareng boleh. Silakan dikerjakan. Udah selesai mengerjakan KKPD-nya? Ya, untuk yang pertama tampil silakan dari kelompok 1 dulu. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatiana Indah Febri. Saya dari kelompok 1 mau menjawab pertanyaan. Temukan informasi dari apa saja yang terdapat dalam artikel di atas, kemudian tentukan termasuk ke dalam fakta atau opini. Informasi yang diperoleh: 1. Vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia. Menurut kelompok saya itu opini. 2. Ratusan kelompok peneliti terus melakukan pengembangan. Itu fakta. 4. Setelah beberapa waktu lalu, Moderna, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, mengumumkan bahwa uji klinis tahap 2 yang dilalui sudah
membuahkan hasil yang memuaskan. Itu adalah fakta. Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok dan Asia Jenaka yang bekerja sama dengan Universitas Oxford juga mengumumkan kabar serupa. Itu adalah fakta. 3 kandidat vaksin corona yang dianggap menjanjikan. Itu adalah opini. Vaksin COVID-19 perusahaan asal Tiongkok Sinovac saat ini juga tengah melakukan uji coba klinis tahap 3 di beberapa negara termasuk Indonesia. Itu adalah fakta. Uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Itu opini. PT Bio Farma bekerjasama dengan Universitas Pajajaran saat ini tengah mempersiapkan uji coba yang akan berlangsung selama 6 bulan tersebut. Itu adalah fakta. Jika uji coba berjalan lancar dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa didapatkan, vaksin kemungkinan bisa diproduksi massal pada kuartal pertama tahun 2021 mendatang. Itu adalah opini. Dengan demikian, jika suatu saat kita terpapar virus corona, sistem imun kita sudah mengenalinya dan siap untuk melawan virus tersebut sehingga kita jadi tidak sakit. Itu adalah opini. Berikutnya yang nomor 2, simpulannya. Soal nomor 2, setelah mencermati artikel di atas, simpulkan informasi di dalamnya baik fakta atau opini. Kesimpulannya, dari artikel di atas dapat disimpulkan bahwa vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif untuk menghentikan pandemi COVID-19. Perusahaan-perusahaan farmasi dunia yang mengembangkan vaksin corona seperti vaksin Moderna, Sinovac, dan AstraZeneca mengumumkan bahwa uji klinis tahap 2 yang dilalui sudah membuahkan hasil memuaskan. Apabila penelitian tahap akhir ini nantinya berhasil, maka kemungkinan pada awal 2021 vaksin tersebut sudah bisa diproduksi massal. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Yuk, siapa namanya? Indri dari kelompok 5, silakan. Menurut saya apa yang disampaikan dari kelompok 1 sudah sesuai dan Ya, sudah sesuai berarti ya, nggak ada sanggahan ya. Ya, terima kasih. Yang ada yang lain mau menanggapi? Fungsi Pak, saya tidak setuju dengan informasi PT Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Pajajaran saat ini tengah mempersiapkan uji coba yang akan berlangsung selama 6 bulan tersebut. Menurut kelompok kami ini termasuk kalimat opini. Yang lain? Kita bahas bersama. PT Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Pajajaran saat ini tengah mempersiapkan uji coba yang akan berlangsung selama 6 bulan tersebut. Nah, ini merupakan fakta atau opini? Merupakan fakta. Karena ternyata di Indonesia juga akan ada uji coba, ya. Di atasnya kalimat sebelumnya itu menyatakan bahwa uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Nah, PT Bio Farma, ternyata PT Bio Farma itu ada di Indonesia, bekerja sama dengan Universitas Pajajaran. Jadi itu ya yang disampaikan nomor 1 kalau itu termasuk dalam fakta, ya. Oke ya. Yang lain? Oke, sudah nggak ada ya. Ya, terima kasih penampilan tiap kelompok sudah selesai ya. Tinggal kita simpulkan nih materinya. Tadi sempat dijawab kalau artikel itu adalah sebuah tulisan tentang informasi yang terjadi ya. Tapi seharusnya apa? Artikel itu muncul. Ya, setelah artikel itu merupakan karangan Lucifer
dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sebuah artikel dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Ya, itu artikel ya. Kalau tadi yang disampaikan itu tulisan, berita informasi yang terjadi itu lebih condong lebih ke berita ya. Nah, artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dipublikasikan di media cetak atau media sosial ya. Di dalamnya ingat nih, artikel itu di dalamnya ada fakta dan opini. Oke, sekarang kita lanjut mengisi post test. Ya, ini post test ya. Kalau sama kayak tadi. Ya, ini Wajah 40 ya. Syarah 100, Risa 100, Adel 80, Selfie 80, Najwa 80, Katia 100, Putri Kamel 60, Sanaji 100, Ayu Mawar 80, Bulan 80, Daipan 80, Shelly 40, Alia 80, Indri 60, Dewi 20, Siti Sairot 100, Anik Priantini 20. Sebelum kita tutup, kasih tahu mungkin minggu depan pelajaran kita masih tetap dengan artikel ya, tapi minggu depan kita akan belajar tentang membuat artikel ya, karena sekarang itu kita baru sedikit mengenal isi artikel itu ada apa saja. Kita mengetahui informasi dari artikel, perbedaan fakta dan opini, dan terakhir kita menyimpulkan ya isi dari sebuah artikel. Nah, belajar itu seperti kita mendaki bukit. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada di atas bukit ya. Harus dari kaki bukitnya dulu sedikit-sedikit baru mendaki sampai ke bukit. Nah, sama dengan pelajaran kita kali ini. Jadi kita belajar dari apa itu artikel, apa itu fakta, opini, baru kemudian nanti berikutnya kita akan membuat artikel itu sendiri ya. Ya, terima kasih di pelajaran terakhir ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat, pulangnya jangan kebut-kebutan, jaga kesehatan ya. Karena sekarang itu cuacanya lagi, kalau siang sangat panas, kalau malam masih panas juga. Ya, jadi banyak panas. Jadi kamu harus rajin makan buah dan sayuran, jangan sebelah terus ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.